Ya, yang menggantikan atau menduduki posisi sebagai PLT Ketum ini cukup banyak. Nggak kebayang bagaimana alotnya persaingan untuk menduduki posisi sebagai Ketum. PLT Ketum maksudnya. Sementara untuk Ketum ini nama Gibran ini sampai digadang-gadang masuk. Publik kaget ini, Pak Nurdin. Itu benar nggak sih? Sampai sekarang ini belum masuk dalam radar fungsionaris Partai Golkar ya. Tidak tahu ke depannya, tapi kalau sampai hari ini itu belum masuk, nama tersebut belum masuk dalam radar daripada fungsionaris Partai Golkar. Dan Partai Golkar punya mekanisme, punya aturan anggaran dasar rumah tangga, maka siapapun itu berhak ikut menjadi calon ketua umum sepanjang memenuhi syarat anggaran dasar rumah tangga maupun peraturan-peraturan organisasi. Partai Golkar partai tertua di Indonesia, partai yang punya mekanisme dan punya aturan sendiri. Tidak mungkin kita bisa melabrak aturan tersebut tatkala seseorang tidak memenuhi syarat untuk itu. Nah, Golkar bukan organisasi arisan yang setiap saat bisa dimasuki dengan segala macam cara tanpa mengindahkan daripada norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalamnya. Tapi siapapun dia itu berhak maju menjadi calon ketua umum Golkar, termasuk saya berhak menjadi calon ketua umum karena saya kader Golkar sudah sejak tahun 78 sudah menjadi kader Golkar, punya hak untuk menjadi ketua umum, begitu. Oke, Kang Ujang, saya bingung ya, radar Munas nama Gibran ini tidak tertangkap, tapi radar media bisa tertangkap. Ini radarnya berbeda atau ini akan benar-benar terjadi? Ya kalau saya bisa analisa ya, katakanlah ini prediktif yang tentu spekulatif ya, tapi saya bisa pertanggungjawabkan lah gitu. Nah, ini katakanlah walaupun plenonya belum terjadi ya, belum siapa tahu siapa calon PLT-nya, kalau saya bisa sebutkan di antara nama-nama itu kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar, bisa aja bisa dari itu Pak AGK, Pak Agus Gumiwang, karena saya melihat Pak AGK di tengah posisinya, dekat dengan Pak Erlangga gitu ya, dekat juga dengan Pak Jokowi gitu. Nah ini ya lebih bisa diterima dalam konteks itu. Nah ini radar Gibran ini, tadi Pak Nurdin mengatakan ya, sekarang belum masuk radar tapi ya nanti nggak tahu kan. Nah ini juga menjadi indikasi-indikasi, misalkan kalau misalkan nanti Munasnya dipercepat, katakan bulan ini, tahu-tahu ADRT-nya dirubah, ini juga menjadi pintu masuk juga bagi Gibran untuk bisa jadi ketua umum. Karena itu menjadi persoalan. Tapi kalau kita pakai aturan yang lama, gitu ADRT yang lama, kan harus pernah aktif jadi pengurus selama 5 tahun. Baik, Pak Nurdin Halid, ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Ini pastinya daerah-daerah ini sudah tahulah nama-nama kader Golkar akan maju dalam Pilkada 2024. Nama ini mungkin berubah tidak? Sebut saja Ridwan Kamil, Airin Rahmidiani, Pak Nurdin. Oh iya. Itu politik itu sangat dinamis ya, dan politik itu sangat bersentuhan dengan kepentingan. Oleh karena itu perubahan itu bisa saja terjadi. Tidak ada politik yang bersifat abadi, sangat dinamis dan berorientasi kepada kepentingan. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengedepankan kepentingan bangsa, kepentingan partai, dan kepentingan pribadi. Ini pasti intensitas Partai Golkar ke depan hari-hari mendatang itu sangat dinamis, dan itu hal yang sangat biasa. Kalau politik tanpa dinamika yang tinggi itu bukan partai politik yang apalagi sekarang kita hidup di era multipartai, pasti juga banyak orang yang ingin melihat kondisi Partai Golkar sebagai sebagai kontestan di dalam setiap pemilu, pileg maupun pilkada. Tapi yakinlah bahwa insya Allah dinamika Partai Golkar itu tidak akan menciptakan instabilitas nasional, justru sebaliknya Partai Golkar akan senantiasa menjadi pelaku utama untuk menciptakan stabilitas politik secara nasional. Mohon maaf saya potong Pak Nurdin, berarti yang nanti akan dicalonkan untuk pilkada para kepala-kepala daerah ini tergantung dari PLT Ketum atau melewati keputusan apa ini? Ya, jadi sekarang memang kan baru yang keluar rekomendasi, belum keluar daripada B1 KWK ya. Nah itu kan nanti yang menentukan, dan itu tentu ditandatangani oleh PLT Ketua Umum. Nah tapi PLT Ketua Umum itu harus disahkan dulu oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kita ikut tata asas lah, ikut sesuai dengan prosedur apa yang menjadi ketentuan pada saat yang ditentukan oleh KPU. Apakah bisa saja berubah sesuai dengan kondisi keadaan, kan Partai Golkar 60% pilkada ini harus diwujudkan tentu dengan langkah-langkah dan taktik dan strategi tersendiri gitu. Oke, ini waktunya singkat, berarti harus dikebut semua proses itu ya Pak Nurdin ya? Iya, dan di Golkar itu sudah ada sistem, ada mekanisme, sehingga tidak juga terburu-buru. Waktu masih cukup setengah bulan, adalah waktu yang sangat cukup untuk kita menetapkan,
mengatur kembali, memberikan rekomendasi. Mungkin ada perubahan, mungkin juga tidak ada perubahan. Oke. Tinggal kita lanjutkan dengan B1 KWK gitu. Oke, ditanggapi di sini Kang Ujang. Wah, ini berarti anything can happen, tergantung PLT Ketua Umum meskipun yang sekarang sudah warawiri untuk mempromosikan dirinya maju di daerahnya masing-masing para kader Golkar ini. Ya bisa berubah karena ketika ketua umumnya berganti ya rekomendasi kan berganti. Tadi ada yang berganti ada yang tidak. Saya tadi berminggu-minggu saya bolak-balik gitu ya untuk tadi mempresentasikan elektabilitas dari kandidat yang ada di Partai Golkar. Saya agak memahami kejiwaan itu dan saya yakin misalkan di Banten jangan-jangan Bu Airin juga berubah, tidak didukung gitu lah. Pak RK juga tidak tahu apakah masih berubah karena Pak Yusuf Hamka juga mundur kan, dari Golkar juga mundur, dari pencalonan sebagai calon wakil gubernur di Jawa Barat juga mundur. Tentu ini ada dinamika yang harus diselesaikan oleh Golkar dan saya yakin Golkar bisa menyelesaikan persoalan ini. Siapa punya potensi untuk tidak jadi dicalonkan oleh Partai Golkar dalam Pilkada 2024? Ya, Airin atau Ridwan Kamil potensi? Saya meyakini Airin tidak akan maju. Saya keyakinan nanti akan lawan kota kosong kubu Kim itu. Lalu Ridwan Kamil tidak tahu apakah nanti ada pesanan Kaisang maju di Jawa Barat. Bisa juga Ridwan Kamil tersisih. Semua mungkin dalam konteks selama tadi B1 KWK pun sebenarnya bisa dirubah selama belum didaftarkan di KPU seperti itu. Jadi tunggu tanggal 29 Agustus itu. Berat sekali pemirsa. Inilah politik, anything can happen. Semua bisa terjadi pemirsa. Sambil kita nunggu nanti dinamika yang ada. Pak Nurdin Halid, terima kasih atas waktunya. Kita nanti akan tunggu bagaimana hasil rapat pleno yang membahas mundurnya Ketua Umum Partai Golkar pemirsa dari tampuk kekuasaan sebagai Ketua Umum meskipun dalam waktu yang cukup mendadak pemirsa, tapi kita tidak tahu. Kita serahkan kepada Partai Golkar bagaimana kemudian nanti akan melewati proses atau bisa kita katakan gejolak sosial dalam partai tersebut pemirsa.